Kami dari kelompok 12 itu untuk tugas besar fisika dasar semester 2 yaitu RBL atau Research Based Learning dengan judul pembuatan generator listrik sederhana dari barang bekas berbasis magnetik. Adapun dari kelompok kami itu beranggotakan dari 5 orang, yaitu pertama Nama saya Timothy Sujono Warwu, NIM 123430054. Nama saya Seli Sabila Permata Hael dengan NIM 123430050. dan saya M. Kurnia Sodik dengan NIM 123430059. Dan saya Yufresilia Safitra Chania dengan NIM 123430053. Saya Valen Ilham dengan NIM 123130078. Dan pada video inilah kami akan memaparkan apa itu dari RBL yang akan kami buat. Selamat menonton. Nah, apa sih itu generator? Generator adalah suatu mesin yang menggunakan magnet untuk mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Prinsip dari generator secara sederhana dapat dikatakan bahwa tegangan diinduksikan pada konduktor apabila konduktor tersebut bergerak pada medan magnet, sehingga memotong garis-garis gayanya. Generator listrik merupakan mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanis. Biasanya prinsip kerjanya yaitu sama dengan induksi elektromagnetik. Berdasarkan jenis arus listriknya, generator dibagi menjadi dua, yaitu arus searah serta generator arus bolak-balik. Proses kerja generator listrik dikenal juga sebagai pembangkit listrik. Generator listrik juga memiliki banyak kesamaan dengan motor listrik. Namun, motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Generator juga mendorong muatan listrik untuk dapat bergerak melalui sebuah sirkuit listrik eksternal. Namun, generator tidak menciptakan listrik yang sudah ada di dalam ikatan kumparannya. Hal ini dianalogikan dengan sebuah pompa air yang kemudian menciptakan aliran air, tapi tidak menciptakan air di dalamnya. Hukum Faraday 1 itu berbunyi, massa zat yang dihasilkan oleh elektroda ketika elektrosis sama dengan kuat arus listrik yang dihasilkan oleh dalam proses elektrolisis. Secara lain, W itu sama dengan Q. Jadi untuk Q itu kuat arus dan W itu massa zat. Dan untuk mendapatkan hasil massa zat itu ada pun rumusnya yang akan kita gunakan, yaitu dengan cara mengalihkan nilai ekuivalen kuat arus listrik dan waktu, dan dibagi dengan F atau dibagi dengan ketetapan Faraday-nya. Hukum Faraday 2 berbunyi, massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama elektrolisis atau W berbanding lurus dengan massa ekuivalen atau EZ tersebut. Apabila sebagian sel elektrolisis tersusun berdasarkan seri atau arus listrik sama atau jumlah muatan listrik yang sama juga, maka perbandingan massa zat-zat yang diperoleh akan sama dengan perbandingan massa ekuivalen masing-masing. Rumus hukum Faraday 2 yaitu massa zat 1 per massa zat 2 sama dengan massa ekuivalen zat 1 per massa ekuivalen zat 2. Berikutnya ada hukum Lenz. Hukum Lenz ini merupakan salah satu hukum dalam ilmu fisika yang memberikan pernyataan tentang gaya gerak listrik induksi. Hukum Lenz ini biasa digunakan dalam mesin listrik dinamis pada generator dan motor. Hukum Lenz yang dicetuskan oleh seorang ilmuwan fisika bernama Francis Lenz ini dicetuskan pada tahun 1834. Berbunyi, jika gaya gerak listrik induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arus arah induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang akan menentang perubahan medan magnetik, yaitu arus induksinya akan berusaha mempertahankan flux magnetik total konstannya. Adapun rumus dari hukum Lenz yaitu GGL induksi sama dengan jumlah lilitan yang ditandai negatif dikali dengan laju perubahan flux magnetik yang dibagi dengan laju perubahan waktu. Penerapan hukum Faraday pada generator yaitu apabila suatu penghantar diputarkan di dalam sebuah medan magnet hingga memotong garis-garis gaya magnet, maka pada ujung penghantar tersebut akan ditimbulkan GGL atau garis gaya listrik yang mempunyai satuan volt. Sedangkan penerapan hukum Lenz pada generator yaitu ketika suatu arus diinduksikan pada generator, arah arus induksi ini adalah memutar generator melawan generator. Oleh karena itu, generator memerlukan energi mekanik yang lebih besar.
saya akan menjelaskan terkait cara kerja dari alat yang kami buat dari barang bekas. Itu kami menggunakan dari ini ada kawat bekas anger baju, gantungan baju. Ini ada pipa paralon dari tempat sampah dan lampu dari mainan. Dan cuman membeli ini sok apa sih rumah untuk lampunya. Jadi cara kerjanya agar menghidupkan jadi sumber listrik itu memanfaatkan gaya induksi yang diciptakan oleh magnet yang bergerak dalam kumparan yang telah dililitkan dalam paralon ini. Jadi dalam alat ini ketika ini diputar dengan kecepatan yang cukup, dia akan menghasilkan gegel induksi atau arus yang cukup kuat untuk menghidupkan lampu ini. Jika diputar hanya lambat seperti ini, dia tidak akan hidup, tapi jika bisa lebih kencang lagi atau lebih kencang dan magnetnya juga lebih kuat dan lilitannya juga lebih banyak, maka dari lampu itu pun akan lebih mudah untuk hidupnya. Salah satu manfaat dari generator buatan ini yaitu kita bisa menggunakannya untuk menghasilkan cahaya sebagai penerang tanpa bantuan sumber lain. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kelebihan alat ini. Kelebihan dari alat ini itu untuk bahan-bahannya itu rata-rata dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kawat tembaga ini. Jika tidak ingin membelinya di marketplace atau toko-toko itu, kita bisa menggunakan dari dinamo ataupun spare-part motor yang sudah bekas, itu bisa kita gunakan. Dan untuk magnet juga bisa kita ambil dari mana saja, seperti mainan anak-anak kecil atau barang-barang bekas, seperti juga kayak speaker dan lain sebagainya. Dan alat ini juga tidak membutuhkan energi lagi atau membutuhkan sumber energi lain untuk menghasilkan energi listrik. Cukup dengan memutar tuas ini kita dapat menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan gegel induksinya. Ya mungkin itu, dan beberapa alat juga banyak yang harus dipancing terlebih dahulu dengan baterai atau semacam sumber energi lain. Tapi dengan alat seperti ini hanya memanfaatkan energi kinetik dari magnet yang berputar. Karena jika kuat magnet atau gaya magnet yang digunakan itu kurang, maka arus listrik yang dihasilkan pun juga akan lebih kecil dan lampunya tidak bisa menyala. Dan kekurangan lagi itu ketika lilitan yang digunakan itu atau panjang kawat yang digunakan itu tidak mencukupi atau sedikit lah, itu juga mempengaruhi dari arus yang digunakan. Juga kekurangannya itu ketika bahan tempat lilitan itu digunakan, ketika bahannya tebal seperti kayu atau besi yang lain, itu juga dapat mempengaruhi dari medan magnet yang berada dalam yang berputar, dan juga akan mempengaruhi arus listrik yang dihasilkan. Jadi guys, itulah dia video RBL kita. Kita pilih angkatan namanya di kita. Dan itulah video dari tugas besar RBL kami. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa share ke mama kalian ya. Oke, Sampai jumpa.